Coba bayangin deh, di satu sisi ada yang dijanjikan kesejahteraan dan status yang jelas, tapi di sisi lain ada pengabdian puluhan tahun yang seolah nggak ada harganya. Nah, inilah ironi yang mau kita bongkar hari ini dari sistem pendidikan kita. Jadi, sumber yang kita lihat ini nunjukin sesuatu yang kontradiktif banget. Ada pekerja untuk program baru, langsung dikasih karpet merah buat jadi aparatur sipil negara atau ASN. Tapi coba kita lihat guru-guru honorer yang udah ngabdi puluhan tahun, nasib mereka, ya ampun, masih nggak jelas. Pengabdiannya sama-sama tulus, tapi kok perlakuannya bisa beda banget ya? Oke, sekarang kita lihat lebih dalam lagi. Ini bukan cuma soal status ASN atau honorer loh. Ini tentang kehidupan mereka sehari-hari. Gimana nasib para pendidik yang jadi, ya bisa dibilang tulang punggung sekolah-sekolah di seluruh negeri. Coba deh lihat angka ini. Lebih dari 70%. Itu artinya mayoritas guru honorer kita itu gajinya di bawah UMR. Kebayangkan? Mereka kerja kerasnya sama, ngajarnya sama tapi penghasilannya jauh dari kata layak. Dan ini bukan salah ketik ya. Rp300.000 sebulan. Sumber kita ini benar-benar negasin kalau ada loh guru yang dibayar segitu. Coba deh kita pikirin, gimana caranya hidup dengan uang segitu di zaman sekarang? Inikah harga yang harus dibayar untuk sebuah pengabdian? Kita kan sering banget denger ya, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Keren sih kedengerannya. Tapi, penulis sumber ini punya pandangan lain. Menurut dia, slogan ini malah sering jadi semacam pembenaran. Seolah-olah karena mereka pahlawan, ya nggak apa-apa gajinya kecil. Pengabdian yang mulia itu malah jadi alasan buat menormalkan kondisi kerja yang sebenarnya nggak layak. Nah, kalau sistemnya udah gagal begini, akibatnya bisa fatal banget. Sumber kita ini ngangkat satu kasus tragis di Malang. Ini jadi bukti nyata kalau ini tuh bukan lagi sekedar angka atau statistik. Ini udah soal nyawa. Tekanan ekonomi yang luar biasa berat bisa benar-benar mengancam kehidupan para guru kita. Oke, kita udah lihat dampaknya yang begitu menyedihkan. Pertanyaannya sekarang, kok bisa sih ini terjadi? Siapa yang salah? Nah, si penulis ini nunjuk ke satu hal, kegagalan sistem. Tanggung jawabnya tuh kayak bola panas, dilempar-lempar terus, nggak ada yang mau megang. Jadi, akar masalahnya di mana? Kata penulisnya, ini masalah hukum. Status guru honorer itu nggak jelas. Mereka bukan ASN, tapi juga nggak masuk kategori PPPK yang punya payung hukum jelas. Hasilnya, ya mereka ada di area abu-abu, nggak ada perlindungan hukum yang kuat dari pusat, jadinya nasib mereka ya gitu deh, nggak pasti. Nah, ini dia nih visualisasi dari lempar bola panas tadi. Gini alurnya. Pemerintah pusat bilang, ini urusan daerah. Terus pemerintah daerah bilang, wah, ini urusan sekolah masing-masing. Akhirnya sampailah tanggung jawab itu ke sekolah. Masalahnya, sekolah seringkali dananya pas-pasan. Jadi ya mereka yang harus nanggung beban paling berat dengan sumber daya yang terbatas. Mungkin ada yang mikir, kan ada dana BOS. Nah, ternyata nggak sesimpel itu. Penulisnya jelasin, dana BOS itu dari awal tujuannya buat operasional sekolah. Kayak beli kapur atau bayar listrik, bukan buat kesejahteraan guru. Emang sih ada sebagian kecil yang boleh dipakai buat honor, tapi persentasenya dibatasi dan jumlahnya ya jelas, nggak akan cukup buat menggaji semua guru honorer secara layak. Oke, kita udah bedah masalahnya dari A sampai Z. Sekarang, kita masuk ke bagian di mana penulis artikel ini menawarkan sebuah solusi. Tapi penting banget nih buat dicatat ya, ini adalah proposal spesifik dari si penulis yang dasarnya dari kerangka pemikiran Islam. Kita di sini cuma memaparkan gagasannya. Jadi, dalam sistem yang dia usulkan, negara itu perannya sebagai ro'in. Artinya apa? Pengurus urusan rakyat. Kata dia, ini bukan cuma peran administratif biasa, tapi sebuah kewajiban berdasarkan keyakinannya untuk benar-benar ngurusin kesejahteraan warganya. Dan dalam konteks ini, guru itu jadi prioritas utama. Untuk mendukung idenya, penulis ini ngasih contoh sejarah. Dia merujuk ke masa kekhalifahan Abbasiyah. Katanya, waktu itu guru itu statusnya pegawai negara. Gajinya tinggi banget. Kalau dikonversi ke sekarang, bisa puluhan juta rupiah, plus dapat tunjangan macam-macam. Tujuannya apa? Ya biar guru bisa fokus 100% ngajar, nggak pusing mikirin perut. Nah, ini dia perbandingannya. Dibikin tabel sama si penulis biar jelas. Di satu kolom, sistem yang ada sekarang, di mana gaji guru non-ASN itu, ya kita tahu sendiri. Nggak pasti dan rentangnya jauh banget. Terus di kolom sebelahnya, sistem yang dia usulkan, di mana semua guru itu pegawai negara dengan gaji yang terjamin dan tinggi. Bedanya kelihatan banget kan? Inilah poin utama dari argumennya.
Menurut penulis, akar dari semua perbedaan ini adalah cara kita memandang pendidikan. Di sistem yang sekarang katanya, pendidikan itu sering dianggap kayak pos pengeluaran atau cost center. Tujuannya ya gimana caranya biar biayanya seefisien mungkin, yang seringkali korbannya ya gaji guru. Nah, di sistem yang dia tawarkan, pendidikan itu dilihat sebagai investasi peradaban, sesuatu yang fundamental banget. Jadi kesejahteraan guru itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Oke, kita udah sampai di penghujung pembahasan ini. Penulis ngajak kita buat nggak cuma lihat ini sebagai masalah kebijakan atau angka-angka aja, tapi lebih dalam dari itu sebagai cerminan dari nilai-nilai yang dipegang oleh sebuah sistem. Dan inilah kesimpulan akhir dari penulisnya. Dia bilang, masalah guru honorer ini bukan kejadian aneh atau kecelakaan, tapi ini adalah cerminan langsung dari sistem yang berjalan sekarang. Sebuah sistem yang, menurut pandangannya, lebih mentingin efisiensi biaya daripada investasi jangka panjang untuk peradaban. Nah, dari semua paparan ini, ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Kalau kita setuju dengan gagasan penulis bahwa nasib guru itu adalah cermin dari nilai-nilai sebuah bangsa, pertanyaannya adalah, saat kita bercermin hari ini, gambar apa sih yang kita lihat? Sesuatu yang patut kita renungkan bareng-bareng.